Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bina nabtadi dirasa fi hadzal yaum bi qawli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat talabah wa talibat wasalna hatta ayat Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wala'an nahbusu sawiyan al-ayat at-taliyah ala wa hiya al-ayat as-sadisah asyarah. Sekarang kita belajar ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda ay istabdalu al-kufra. Ishtaraw ad-dhalalah ay istabdalu, menggantikan. Jual beli kan pada dasarnya kan saling menggantikan antara uang ya, dengan barang yang dibeli. Kalau cara yang dulu malah kan tanpa pakai uang, jadi saling menggantikan, nyimpan barang ya di jalan, bawanya opak apa-apaan. Tentu ada orang lain butuh kerupuk, simpan kerupuk, ya opaknya diambil. Nah, itu ada seperti itu ya. Sekarang juga ada mirip-mirip seperti itu. Nah, di sini istarau di sini itu adalah istabdalu, mengganti, mereka meminta ganti atau mereka menggantikan al-kufra, kekufuran di iman dan keimanan. Iman ya. Wa khadu dan mereka mengambil ad-dhalalata, kesesatan, yaitu orang-orang munafik ya. Khadu dan mengambil orang-orang munafik ad-dhalalata, ini kesesatan. Wa dafa'u dan mereka membayar samanaha, harga ad-dhalalah, kesesatan, al-huda dengan petunjuk hidayah. Ya, itu ya. Itu apa yang dilakukan orang munafik. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung. Rabihat apa tijaratuhum, bisnis mereka, perdagangan mereka. Ma rabihat, tidak beruntung. Safaqatuhum, safaqah ay al-aqdu, akad, transaksi. Safaqah, transaksi mereka. Fi hadhil muawadah, dalam transaksi ini, muawadah itu bisa artinya kompensasi. Kompensasi kalau ada kerugian diganti dengan yang lain, itu kompensasi. Atau transaksi dalam ini. Fi hadil muawadah, dalam transaksi ini, wal bai' dan jual beli ini, wa ma kanu muhtadin, dan mereka orang-orang munafik bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ay wa ma kanu rasyidin,
Yaitu mereka orang munafik tidak mendapatkan petunjuk fi sonihim dalam perbuatan mereka zalika dan hal itu. Li'annahum karena sesungguhnya mereka khosaru telah merugi mereka sa'adatad dara ini dalam atau pada kebahagiaan di dua dunia dan akhirat. Tsumma daraba ta'ala masalah ini, kemudian Allah memberikan contoh. Nah, itu daraba ya. Memberikan dua contoh. Waddaha, Allah menjelaskan fihima dalam dua contoh. Khosaratihim, kerugian mereka. Al-qadihah al-musibah, yang merupakan musibah. Al-qadihah, musibah mereka. Faqala, maka Allah berfirman, mataluhum, perumpamaan mereka, kamatali, bagaikan alladzi, orang yang istauqada, menyalakan naron api. Masaluhum, yaitu permisalan mereka itu, perumpamaan mereka itu, finifaqihim, dalam kemunafikan mereka, wahalihim, dan keadaan mereka, al-ajibah, yang mengagetkan, mencengangkan, fihi, dalam keadaan mereka itu, kahalis syahsi, koyodene, seperti keadaan seseorang, al-qoda, menyalakan, syahsun, orang, naron, kepada api, liyastadfi'ah, ya, dafa asyahsu, dafa afad adfahu sakhonah, liyastadfi'ah, untuk menghangatkan, biha, dengan api, wayastabi, dan untuk menyinari. Tapi kan fungsinya kan untuk menghangatkan, untuk menyinari. Wamat taqadat, ittaqada ista'ala. Wamat taqadat, nah ini yang perlu sering dalam tuturan bahasa Arab yang seperti ini ya. Famat taqadat hatta intafa'at. Ada yang bisa mengartikan gimana? Famat taqadat hatta intafa'at. Kadang-kadang pakai fi'il madhi, kadang-kadang pakai fi'il mudhari. Ada ma, kemudian depannya fi'il madhi atau fi'il mudhari, kemudian hatta, dan fi'il madhi lagi atau fi'il mudhari. Jadi yang seperti diartikan begitu, titik-titik, begitu, titik-titik. Famat taqadat hatta intafa'at. Begitu api itu menyala, begitu mati. Itu ya. Jadi kata-kata ma, tulis saja rumusnya ya. Ma berhadapan dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari, kemudian hatta, kemudian alai fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah itu dalam menjemahkannya begitu. Begitu menyala api itu, begitu mati, langsung mati. Nah,
Jadi umpamanya begitu Asep lulus ujian, begitu menikah. Amin. Amin, Sep? Jangan. Ya, fama dajah Asep kelendihan hatta nakaha habibatahu. Nah, itu. Jadi itu sudah banyak dalamnya ucap. Ada yang dengan ilmu dore, artinya ada yang sama. Fama yang jauh Asep timtihan ini hatta yang tiha habibatahu. Jadi begitu. Jadi misalnya usulnya begitu. Azril kelihatannya ini iri, kok nggak saya yang dikasih contoh. Ya udah Azril sekarang contohnya. Ya, fama yang jauh Azril bimtihanihi hatta yang kiha habibata. Nah, begitu Azril lulus dalam ujian, begitu langsung menikahi pacarnya. Nah, gitu ya. Ada Azril di belakang pacar sampean dan nggak ada katanya. Masa kalian terpilih? Ya. Jadi gitu ya. Ini ungkapan-ungkapannya coba dijadikan latihan-latihan ya. Jadi faman taqadas hatta intafaat. Begitu api nyala, api begitu langsung mati. Nah, gitu ya. Jadi, coba bisa dibayangkan ya. Api nyala tadi kan misalnya itu tadi udah nyala, udah menghangatkan, rasa apalagi musim dingin ya, menghangatkan badan, cahaya sehingga kelihatan. Begitu cahaya ada langsung mati. Nah itu kan akan kelihatan gelap gulita. Nah, kita umpamanya yang pernah masuk ke gedung film kan, begitu masuk kan terang benderang, terang, musik dan macam-macam ya. Nah setelah mau main film dimatikan lampu itu kan. Nah, coba Anda akan cari WC atau cari jalan keluarnya susah. Nah itu pemisalan orang-orang yang munafik. Ya. Jadi mereka mendapatkan hidayah sebentar, begitu dapat hidayah langsung mati. Jadi akhirnya dia dalam kesesatan. Itu sangat indah sekali nih ya pemisalan yang diinikan dalam Al-Quran ini ya. Ya, tamat taqadat hatta intafa'at. Jadi begitu api itu menyala, begitu api itu mati, langsung mati. Watarokathu, dan api meninggalkan orang yang menyalakan atau orang munafik itu fidolamin dalam kesesatan. Fidolamin dalam kesesatan. Damisin yang mudih. Ya, fidolamin fidolamin damisin, fidolamin mudlimin yang gelap gulita. Wa khaufin syadidin, dan sangat ketakutan. Falamma maka tatkala adhaat cahaya api tadi ma haulahu di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah mematikan, mengambil cahaya itu. Nah, ini saya baru mendapatkan hadiah lagi buku ya. Ada bertepatan dengan kemarin ulang tahun saya yang halo ini
Halo, ya kemarin bertepatan dengan ulang tahun saya yang Maulid ke-72 ya. Maaf ya nggak diundang ya. Ini hanya untuk Azril dan kawan-kawan saja ini. Yang kadang-kadang asalnya Azril saya ikut-ikut aja. Nah, jadi pas kebetulan saya ulang tahun, nah itu ya. Ada yang kawan saya yang dulu memberikan kitab Asy-Syamil fi Balaghatul Quran yang 3 jilid. Beliau tuh ngarang kitab lagi yang namanya Hidayatul Quran fi Tafsir Quran bil Quran, 4 jilid. Ini baru terbit di Mesir. Nah, dia mengirimkan ke saya ini sebetulnya bukan mengirimkan biasa aja, hadiah karena kenal baik ya. Tapi kebetulan kata orang Jawa kok dilalain. Kebetulan saya pas ulang tahun. Ini dikasih oleh kawan, oleh Pak penulisnya langsung, Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Ramli Al-Andalusi, 4 majalah 4 jilid ya. Ya kebetulan saja dikasih 4 ini dan plus sarung BHS Super. Alhamdulillah ya. Ya itulah kawan baik ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan ilmu dari Akhina Al-Karim Muhammad Afifuddin Dimyati Ramli dan dapat barokah dari Allah, dan kita doakan juga semoga umurnya panjang sehingga bermanfaat bagi kita sekalian. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa ma'arifihi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya di antara dia cita-citanya itu ingin pernah saya dengarkan, ingin melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani kan dulu meninggalkan karya ilmiah yang sangat hebat ya. Beberapa kitab yang sampai sekarang masih menjadi rujukan umat Islam sedunia, bukan di Indonesia saja. Nah ini yang sudah jelas yang saya tahu, ya mungkin banyak lagi buku yang diterbitkan oleh Akhina Al-Karim Muhammad Afifuddin. Yang saya tahu dan yang saya telah terima ada 2 buku ya ini, dan diterbitkannya di Mesir. Beredarnya juga di Mesir dan di negara Arab. Saya sangat senang sekali. Jadi ini bukunya sekali lagi Hidayatul Quran fi Tafsiril Quran bil Quran. Ya, kalau yang tempo hari Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Jadi kalau Anda sangat bagus ya kalau ada minat untuk mendalami Al-Quran. Nah ini 3-tiganya ini, Sofwatul Tafasir, kemudian Asy-Syamil Balaghatul Quran dan Hidayatul Quran dimiliki sehingga bisa memperkokoh, memperkuat hasanah kita. Ya, di dalam kitab ya di sini belum dijelaskan ya, sekali lagi dalam Sofwatul Tafasir tentang apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Nah dalam Asy-Syamil fi Balaghatil Quran disebutkan, Asy-Syamil fi Balaghatil Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ishtarau dhalala bil huda. Isti'arah tasrihiyah. Nah, apa itu isti'arah tasrihiyah? Apa? Yang disebutkan musabbah. Ma saraha fiha al-musabbah. Apa yang disebutkan musabbah bihi. Ya. Jadi musabbah bihi-nya, musabbahnya tidak disebutkan. Ya. Jadi dari sini umpamanya ayat kan tadi istaru dalalata bil huda. Umpamanya dalam kalimat lain
Ya. Jadi mahasaraha fiha bilabdil musabbah bi. Isti'arah yang musabbah bihnya ditegaskan. Itu dalam Ali Al-Jarimi ya. Atau dalam buku lain disebutkan yallati yusrahu fiha bidatil labdil musta'an. Musta'an isti'arah yang diperjelas dengan lafaz musta'arnya sendiri. Seperti umpamanya dalam Al-Mutadabbi ya, pernah sebagai perimbangan atau gambaran ya. Ada Al-Mutadabbi menyebutkan dalam syairnya, falam ara qabli man masyal bahru nahwahu wala rajulan qamat tu'anikuhu al-asadu. Falam ara qabli, tidak pernah aku melihat sebelumku, man masya al-bahru, orang yang didatangi laut. Man masya al-bahru nahwahu, orang yang didatangi laut. Ya, itu kan. Wala rajulan qamat, dan tidak juga orang yang qamat tu'aniku al-asadu, yang dirangkul oleh singa. Ya, kita kan tidak bisa di mana istilah hakiki. Ya, itu adalah majazi pemahamannya. Jadi di sana disebutkan ada kata al-bahru dan al-asadu, tidak bisa diartikan apa adanya. Itulah yang tadi disebutkan musabbah bihnya yang disebutkan, musabbahnya tidak disebutkan. Jadi kata bahru disyaratkan dengan kedermawanan orang seorang. Bahru itu biasanya dalam bahasa Arab diibaratkan ataupun cerminan dari kedermawanan seseorang. Sedangkan al-asadu disyaratkan dengan keberanian seseorang. Ya, kemarin waktu saya ngajar di S3 UNU Solo ya, tentang saya mengajar di sana tafsir Quran dan hadis at-tarbawi. Tafsir Quran dan al-hadis at-tarbawi, kajian teks dan konteks yang mengajar di sana. Nah, di sana ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, Ustaz, gimana katanya tentang kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kemudian dia menceritakan tentang ada ayat Al-Quran yang tidak bisa diartikan secara hakikinya, gitu ya. Ini kan dalam kenyataan kan nggak bisa, Ustaz, gitu kan. Terus saya jawab seperti yang saya sampaikan ini. Jadi banyak dalam Al-Quran uslub atau gaya bahasa seperti itu yang tidak bisa diartikan hakikinya. Kita tidak, masalah kebenaran itu ya, kebenaran itu tidak semestinya harus diartikan secara apa yang dalam filsafat positivisme, yaitu apa yang bisa dilihat, ada yang bisa diraba, ya. Yang ada itu kan, yang benar itu apa yang bisa dilihat dan diraba, ya, bisa dibuktikan. Itu dalam positif itu kebenaran. Nah, itu menurut saya dalam Al-Quran, kemudian dari kebenaran dalam sastra, kebenaran itu tidak mesti bisa dibuktikan seperti itu, karena memang kebenaran itu ada kebenaran sastrawi, setelah sastra. Nah, seperti di sini kan contohkan tadi, waqam ta'anukuhu atau anikul asadu. Nah, itu kan. Di sini disebutkan yang dirangkul oleh singa. Oleh singa mati kan. Nah, artinya di sini dirangkul oleh seorang yang keberanian mirip singa. Nah, gitu. Saya contohkan kemarin bahwa Ja'al Asadu, telah datang singa. Tahu-tahu yang datang Prabowo. Nah, jadi apakah itu salah atau tidak sesuai dengan kenyataan? Nah, bukan saya begitu. Jadi pendekatannya kebenaran itu tidak harus dilihat 2 tambah 2 itu 4 saja. Nah, itu kan 2 tambah 2 4. Bisa saja 4 itu 4 dikurangi 2.
6 dikurangi 2 kan jadi 4. Jadi tidak mesti 4 itu harus 2 tambah 2. Jadi banyak cara pendekatan-pendekatan, terutama dalam Al-Quran, karena memang di sana ada kebenaran secara sastrawi, dan Al-Quran memang ditampilkan dengan gaya bahasa sastra. Ya, lanjutkan ya. Jadi di sini istarah tasbihiyah, yaitu istabdalu al-ghaib, sehingga menggantikan ad-dhalal kesesatan bil rasyadi wal kufri wal bil iman, wal rasyadi wal kufri bil iman. Jadi kesesatan diganti dengan petunjuk, kufuran dan keimanan. Wa khasarat sadaqatuhum wa lam tarbah tijaratuhum. Jadi jual belinya rugi dan tidak ada keuntungan di dalam tijarahnya itu. Ya. Selanjutnya fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Di sini ada majaz apa sini? Majaz akli. Majaz akli. Ya, majaz akli itu. Ya, setiap hari kan sudah disampaikan apa majaz akli itu. Ya, wa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairihi ma huwa lahu li alaqatin ma qarinatin maniatin min iradatil haqiqi. Ya. Jika nanti ada alaqahnya itu ada asbabiyah, ada makannya, ada macam-macam ya. Nah, seperti di sini juga fama rabihat tijaratuhum. Nanti lihat alaqahnya itu apa. Ya, ini kalau umpamanya saya sempat juga melihat dalam kitabnya Al-Juzani ya, menceritakan ini sama rabihat tijaratuhum. Jadi yang dibidik oleh Al-Juzani sama rabihat tijaratuhum itu, yang dibidik oleh dia itu tentang al-fa'iliyahnya, kefa'ilannya itu. Sama rabihat tijaratuhum. Kan sebetulnya yang untung dan rugi itu kan sohibut tijarah. Nah, tapi dalam ini Al-Quran fama rabihat tijaratuhum. Kenapa seperti itu? Tidak sohibut tijarah. Ini yang sangat menarik sekali ya. Karena memang dianalisis secara itu ya di dalam Al-Juzani itu. Di dalam jual beli itu memang yang ke depan itu adalah masalah untung rugi ya. Sehingga sohibnya itu ada di belakang sebagai konsekuensi dari penjual beli itu. Sama robihat tijaratuhum. Ya, itu sangat menarik ya. Al-Juzani juga menjelaskan tentang ini. Jadi di sini adalah majaz akli, fama robihu fi tijaratihim. Maka mereka orang-orang munafik tidak beruntung di dalam bisnisnya. Fi qouli ta'ala wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin fanmutanmin. Jadi wa ma kanu muhtadin ini ada seni penyempurna, pelengkap, at-tadmim. At-tadmim. At-tadmim disebutkan dalam Asy-Syamil di sini adalah ya, at-tadmim itu anta'ti fil kalam kalimatun idza turihat minal kalam nuqisa ma'nahu min dzatihi wa bi sifati wa labdu ta fa yakun al-ityan biha litatmimil ma'na wa izalatil wahmi. Jadi sebutkannya kalimat ini untuk menyempurnakan makna dan menghilangkan waham atau keraguan-raguan walafil labsi anhu wa taqriri bin nafsi. Jadi ini apa? Kalimat penyempurna. Jadi memang bukan terkadang dalam bahasa Indonesia juga sering ditemukan ya. Jadi kalimat-kalimat sebagai penyempurna. Dalam bahasa Arab sudah barang tentu ya, sudah biasa.
Karena memang bahasa itu kan bahasa itu fenomena bahasa. Jadi hampir sama, hanya saja kadang-kadang mengistilahkannya berbeda. Umpamanya gini ya, dalam bahasa Indonesia, saya temukan tadi contohnya, Rini memilih buku itu sebagai bacaan, memilih buku sebagai bacaan malam harinya. Nah, itu kalau orang yang sudah tahu memilih buku itu kan untuk dibaca, tapi disebutkan lagi sebagai bacaan malam. Ini adalah kalimat-kalimat penyempurna dalam bahasa Indonesia. Nah, itu dalam Al-Quran juga digunakan kalimat yang seperti itu. Jadi bukan tidak ada kegunaannya, tapi disebutkan beberapa kali kegunaannya ya. Raf'ul labsi takriruhu fin nafsi. Nah, itu sebagai di sini dalam bahasa Indonesia tadi Rini memilih buku itu sebagai bacaan malam harinya. Buku ya sudah jelas sebagai bacaan kan, tapi masih disebutkan juga. Nah, itu ya. Jadi memang sangat indah sekali, sangat baik sekali. Kita lanjutkan di dalam Sofatul Tafasir. Tadi sampai falamma anarat al-makan, maka tatkala api itu menyinari tempat, alladzi haulahu yang ada di sekitarnya, fa absara, maka orang-orang itu bisa melihat, wa amina, dan merasa aman, wastanasa, senang, dekat ya, akrab, ditilkan nari dengan api itu, al-musyi'ah, al-mudi'ah. Jadi hampir sama ya, al-musyi'ah, al-mudi'ah, yang menyinari yang bercahaya. Ya, menyinari yang bercahaya. Zahaballahu binurihim. Zahaba bi itu kan apa artinya? Menghilangkan ya. Menghilangkan, asalnya kan pergi. Zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Ayat fa'ahallahu bil kulliyah. Allah meniup, memadamkan secara keseluruhan. Fatalasat. Kemarin fatalasat itu apa? Fatalasat. Fatalasat. Ya. Fatalasat itu dha'ufat. Cahaya itu berkurang. Wa udiban nur, dan cahayanya hilang. Wa tarakahum, dan meninggalkan orang-orang munafik fi dulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Nah, di sini ada tadi dalam kalimatnya di sini dulu sebelum itu ya. Fi qaulihi ta'ala masaluhum kama ta'ladis tauqada nara. Di sini ada tasbih tamtsili. Tasbih tamtsili. Tasbih tamtsil itu wa at-tasbih al-murakkab. Ya. Jadi tasbih yang banyak bertumpuk-tumpuk gitu. Kalau punya satu saja ya tasbih saja. Nah, kalau yang yang diserupakannya banyak sekali, nah itu adalah tasbih tamtsili. Haitsu syabbahal munafik, sehingga menyerupakan orang munafik itu dengan bil mustaqid lin nari, dan orang yang menyalakan api, lidahalihi al iman, karena mereka melihat, mengetahui adanya iman, bil idhaati, dengan cahaya keimanan itu.
wan kita intifahi dan kemanfaatannya terputus. Ya, bintifa'in nari dengan hilangnya cahaya itu. Wa fi qouli ta'ala alladzi istauqada naran falamma adaat ma'ulahu dhahaba Allah bi nurihim. Di sini ada fanul mukhalafah. Ada seni keterbedaan di antara dua domir. Ini di dalam kitab Asy-Syamil fi Balaghah disebutkan ya. Misalnya ini melengkapi dari kitab itu. Kitab yang kita kaji Sofat Tafasir. Di sini ada fanul mukhalafah bainal domirain, ada ketidaksesuaian, ada perbedaan antara dua domir. Haitsu wahadat domir istauqada. Dalam istauqada itu domirnya ya. Huwa istauqada naran. Wa haulahu fi ayatan bi janibil lafzi li anal munafiqin kulluhum ala qaulin wahidin wa fi'lin wahidin. Nah, gitu ya. Jadi di sini dengan domir yang mufrad istauqada itu. Ya, di ayatan di janibil lafzi memperhatikan aspek diksi bahwa li anal munafiqin, karena orang munafik itu kullahum semuanya itu ala qaulin wahid, sama saja. Ucapannya sama, fi'lin wahidin, perbuatan juga sama. Wa mariyatu janibil makna. Adapun dalam aspek memperhatikan makna fi binurihim matarakahum. Di sini kan tidak ada mufrad, jadi jamak lagi. Fili qaulil maqam takbihu ahwalihim, karena dalam sini konteksnya adalah menjelekkan keadaan mereka. Wa bayani dzatihim wa badalihim. Wa itsbatul hukmi li kulli fardin minhum waqi'un. Nah, itu ya. Jadi itu penjelasannya. Wa fi qaulatihi wa fi qaulihi ta'ala falamma adaat ma'ulahu dhahaballahu binurihim. Dalam ayat ini ada falamma adaat ma'ulahu dhahaballahu binurihim. Perhatikan di sini ada perbedaan. Ini juga seni ya, bukan perbedaan berarti kesalahan. Nah, falamma adaat tatkala bersinar, tapi di sesudahnya dhahaballahu binurihim. Nah, kita tahu kan dalam bahasa Indonesia memang doa dia dan nur itu sama, cahaya. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan, terutama dalam bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia itu sumber cahaya, tapi kalau nur pantulan cahaya. Dalam Al-Quran wasyamsa diya'an wal qamara nuron. Tidak ada wal qamara diya'an. Nah, itu ya, jadi makanya saya anjurkan perhatikan bahwa bahasa Al-Quran itu adalah referensi dalam penggunaan, dalam keakuratan dalam menggunakan makna. Syamsa, karena dan kenyataannya memang sumber cahaya itu kan matahari. Sehingga dalam Al-Quran sebutkan dia syamsa diya'an wal qamara nuron, cahaya. Nah di sini kan perhatikan falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Nah itu kan tunasib atau mura'atun nadir, munasabah, ada kecocokan. Haitsu dzukira ad-daw wa ma yunasibu wa huwa an-nur. Nah, wa huwa an-nur. Ya, disebutkan ad-daw dan yang munasabah dalam daw itu adalah an-nur. Ya. Wa fi judul wa sirru fi dzikrin nur ma'an nasiyat yaqtadi ayyakula bi dawihim. Siaknya bukan menuntut, kalau konteks teks siak gitu ya. Kalau konteks teks itu seakan-akan yang dituntut itu adalah dia lagi. Falamma adaat ma'ulahu dalam bidiyaihim. Tapi Allah menyebutkan kabarkan binurihim. Nah, di sini sebutkan Fiqhul ma'an nasiyat yaqtadi an yakul bidoihim maqabil adaa
bahwa an-nadau fi dilatin ala ziyadah. Ya, itu ya. Jadi sebagai perimbangan tadi adaat mahaulahu tadi itu binuri bukan binurihim tapi bidawihim. Tapi tidak di sini Al-Quran. Wa an-nadau fi dilatin ala ziyadah. Jadi apa? Cahaya daw itu menunjukkan makna yang cahaya yang sangat kuat. Nah, itu ya. Falau qala bidawihim, kalau dia disebutkan dahaballahu bidawihim, lawahama jihad biziyadah, maka akan menimbulkan keraguan-raguan dalam menghilangkan tambahan cahaya itu. Baqa ma yusamma an-nur, maka tinggallah apa yang dinamakan an-nur. Ya, wal ghaddu wa islatun nur anhum ra'san. Jadi maksud dari ayat ini adalah untuk menghilangkan cahaya sama sekali. Nah, itu ya, jadi ini saling melengkapi dari kitab-kitab ini. Jadi kita sekarang sampai ke ayat tadi 16 dan 17. Mudah-mudahan ada barokahnya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah naftatim madrasah di hadzal yaum bi fadli hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.